Ketua Yayasan Akademi Surau Indonesia, Syamsuardi Datu Padukomajo Sarjana Agama melantik penjabat kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah, SMP Islam Darul Hakim, Sabtu 15 November 2025 bertempat di Sekretariat, Tangah Padang Situ Juah Batu. Acara pelantikan yang dipandu Zenti SH, MH diawali dengan nyanyi Indonesia Raya. Oleh Ferdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ. SMP Islam Darul Hakim. Kemudian pembacaan surat keputusan yayasan tentang pengangkatan penjabat kepala sekolah yakni Ustadz Jasmeri SPD Datuk Rajo Malano, dengan Wakil Dr. Asafil Kudri MAG, Ustadz Meri Supesi, Haja Syahriwati SPDI dan Gustius SE selanjutnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan kesatuan. Pembacaan sumpah jabatan oleh Ketua Yayasan dengan rohaniawan. Kreatif, inovatif, dan semangat untuk kepentingan negara, bangsa dan agama. Penandatanganan berita acara sumpah. Diawali oleh penjabat kepala sekolah, diikuti oleh ketua yayasan dan rohaniwan sebagai saksi. Selanjutnya, wakil kurikulum. Dalam hal ini karena beliau berada di Jakarta secara virtual, maka ditandatangani saja oleh ketua yayasan dan disaksikan oleh rohaniwan. Berikutnya wakil kesiswaan. Dulu wakil kesiswaan. Diikuti oleh ketua yayasan dan disaksikan oleh rohaniwan. Selanjutnya, wakil sarana prasarana. Diikuti ketua yayasan dan disaksikan rohaniwan. Terakhir, wakil hubungan masyarakat, diikuti oleh ketua yayasan dan rohaniwan.
Agenda berikutnya sosialisasi SMP Islam Darul Hakim disampaikan Syamsuardi Ketua Yayasan berikut pidatonya. Insya Allah coba kita yang baru ya, Pak. Ya, insya Allah. Jadi juga coba kita masa transisi dan kebetulan juga tokoh masyarakat di tengah Padang ini. Kemudian Pak Kejari atau yang mewakili kasih intel ya. Terus yang hadir cukup banyak, wali negari ke 5 negari, kemudian Pak Joro, Pak Kuat juga hadir bersama kita. Lalu yang tidak kalah tentunya pemangku adat, ketua dan pengurus lain. Alhamdulillah semua Datuk Suku hadir pada 3 Datuk Suku hadir. Terima kasih Pak Datuk dan Pak Ibu segenap pengurus, ada pengawas, ada yang lain-lainnya yang terkait dengan yayasan kita ini, tokoh masyarakat. Tidak bawa posisi lah segenap kita yang hadir. Kadang-kadang tidak bersebut nama, kadang-kadang berkala. Semua yang kita muliakan. Kepada Allah kita sambutkan puji dan syukur, salawat dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang kita laksanakan pada hari ini merupakan keputusan kita pada Sabtu kemarin bahwa dalam minggu ini ada dinamika. Jadi yang tidak acara siap bawa aduan. Akhirnya kita sampaikan ke Ketua Pembina. Gimana Pak Ketua? Acara kami akan acara Sabtu. Lanjutkan dia kata. Saya akan pulang. Tak apa semangat kawan-kawan. Ini juga dalam mereka menyampaikan ayat Tuhan. Faiza azabta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah diputuskan, kalau sudah berazam, laksanakan keputusan itu. Terbujur lalu terbintang patah. Begitu Al-Quran mengajar kita berdemokrasi. Dan tentunya kita mengucapkan selamat kepada kepala sekolah dan segenap unsur pimpinan yang baru saja dilantik. Dan tentu kita semua mendambakan agar kepemimpinan itu berjalan dengan lancar, sukses, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai keberhasilan itu, Al-Quran banyak memberikan motivasi kepada kita. Dari sekian banyak itu kita kutip tadi disebutkan karena sosialisasi. Kalau sepatah kata terima kasih, satu ucapan maaf, satu sudah selesai. Tapi kata pembina Pak Ketua lah dia cek jadi kita pakai waktu sedikit untuk menyampaikan ibu-ibu dan bapak sekalian. Antara lain surat Al-Quraisy. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lillah fi Quraisy ila fi brihal tastai wasayf wal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan suku Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim panas dan musim dingin. Dan kemudian Allah sampaikan, maka hendaklah mereka Allah yang telah memberikan mereka untuk rezeki untuk menghilangkan kelaparan dan juga rasa aman untuk menghilangkan kecemasan. Dari ayat ini saja paling tidak ada 5 kunci sukses. Kalau kita laksanakan insya Allah berhasil. Pertama, persoalan pembiasaan. Pembiasaan itu minimal bisa dibagi 2. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan setiap kita mempunyai potensi itu. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Siapapun orangnya, ada bibit kejahatan, ada bibit kebaikan. Kalau kita membiasakan yang jahat-jahat, akhirnya kita akan menjadi penjahat. Suka judi, suka minum-minum, suka yang lain-lain, ujungnya akan berujung dengan kematian yang su'ul khatimah. Ada kebiasaan yang baik.
seperti kebiasaan disiplin, kebiasaan mengucapkan salam, kebiasaan beribadah, kebiasaan baca Al-Quran. Kita sebut semakin banyak yang teringat. Detik taraja-jaja kadang terbau-bau, turun tidak mati jadi perangai. Mudah-mudahan di sekolah kita ini nanti akan kita lakukan kebiasaan yang baik-baik. Sudah banyak usul yang disampaikan. Kita mulai anak mengaji pagi banyak, baca asmaul husna segala macam. Insya Allah semua itu akan kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian Quraisy karena salah satu suku di Arab, saking terkenalnya sehingga menjadi nama Al-Quran, menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Bukankah kita juga termasuk suku Minangkabau yang juga sangat dikagumi, terkenal di mana-mana, banyak kelebihan, banyak keutamaan. Inilah niat dari semua kita pengurus untuk kembali membagi Batang Terandah. Ada syarat-syarat pasal yang kita buat, pendidikan surau kita kembali terapkan di sekolah kita ini. Dan saya yakin dari struktur yang ada, insya Allah impian ini akan tercapai. Tadi lagi perkenalkan protokol, mulai dari pembina, ada Pak Hakim Agung. Tidak ada lembaga peradilan yang tertinggi, aku ada juga itu Mahkamah Ilahi, Pak. Kemudian beliau dibantu juga Pak Dr. Isma Muhtar. Ya, insya Allah ia juga sudah akan menyatakan kesediaannya bergabung Pak Kadis, Pak Zulfikri Anas, pakar kurikulum, mantan kepala pusat kurikulum nasional, juga orang kita disetujui. Kawan Pak Ion sama main kalian, dan dia sudah berniat untuk mendampingi kita dalam penyusunan kurikulum dan sangat paham dengan adat istiadat dan agama Islam. Kemudian di tingkat pengurusan, aku saya sudah pengalaman lagi satu dari pakai itu dalam Pak membina Rumah Tujana selama 24 tahun. Kemudian juga aktif di berbagai organisasi yang ada di pusat kita ini, termasuk Muhammadiyah Dewan Dakwah. Lupa tadi saya menyapa itu dari Dewan Dakwah Bukit Tinggi yang hadir pada siang ini, kawan seperjuangan kita. Dan banyak pengurus yang lain. Sengaja Pak Kejari diundang karena beliau akan dilibatkan Pak Kadis, ya, akan dirangkul oleh Pak Pembina, Pak Ulil Azmi. Beliau kampung asli setuju, ya. Soalnya beliau juga akan duduk di jajaran pengurus. Ada saudara Fajar, anggota DPR, ya, juga akan melanjutkan perjuangan almarhum bapak beliau, Datuk Tambarajo. Ada Pak Yonendri, Presiden Kaltek, juga punya sekolah di Duri dan samping juga bergerak di bidang ekonomi. Kita minta beliau nanti mencari titik itu gaji-gaji guru. Kami Pak Jahil ya Pak, titik cari pengurus yayasan. Sudah banyak rencana beliau dan banyak lagi hal lain. Orang tua kita Pak Anies Habib akan mendampingi kita pada pendukung itu, tokoh masyarakat yang sudah dari awal juga bersama-sama kita di sini. Tentunya diharapkan semua kita dapat berpartisipasi, apalagi kepala sekolah dan wakil yang baru saja kita nanti, Pak Jasmeri. Mungkin kami perkenalkan, 80 tahun jadi guru SMP, belasan tahun jadi wakil kepala SMP. Beliau datuk je. Kemudian Ustaz dia lah wakil tadi malah doktor, ya, tuan sedang ke Jakarta, ya, dan sudah banyak mengurus sekolah di berbagai tempat. Dan Pak Gustus beliau pensiunan bank, dia bisa juga membantu tadi dari Sapra, dan Bu Eri tidak kita ragukan lagi kemampuannya.
guru berprestasi Sumatera Barat bahkan sampai ke tingkat nasional. Namun pernah sama-sama mengikuti lomba di biologi tingkat nasional. Alhamdulillah Bu Edi dapat ranking. Dan beliau sudah berhasil membina SDI Bustana Ulum. Kita harapkan anak-anak dari Bustana Ulum terutama bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah kita ini yang diberi nama tadi SMP Islam Darul Hakim. Tadi Pak Kadis tanya, visinya apa Pak? Kami tinggal menjalankan saja. Dibuat di Pak Bina visi Islam SMP, visi SMP Islam Darul Hakim, bentuk generasi yang beriman, pokok mana? Berilmu, beramal, berhikmah, dan punya akhlak mulia. Dan itu insya Allah akan dijabarkan dalam kurikulum yang akan kita terapkan di sekolah. Salah satu yang teringat itu adalah metode pendidikan surau yang sedang kita godok. Jadi insya Allah lah, yakinlah kita ibu-ibu bapak pada punya anak, punya keponakan, punya cucu, jangan boleh menyerahkan. Insya Allah kami akan memelihara amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita pertahankan marwah masyarakat Minangkabau tadi, ya. Kemudian ilahi mereka kebiasaan mereka berpergian, melakukan perbandingan, membuka jaringan dan segala macam dengan berbagai pihak untuk memajukan pendidikan ini. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan. Harusnya sekolah kau terbuka, kita harus dibandingkan Darul Tujana. Kemudian kita kawan-kawan jadi berhasil kok Pak Pailo kita keluar. Insya Allah itu jadi hobi yang berbenar. Rasulullah dulu sekolah najak di Indonesia itu dan kita cari najak dari Aceh sampai ke Jawa Tengah, Jakarta, sampai ke Bali, sampai ke Balikpapan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, kemudian berbagai negara, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam. Terakhir saya ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk mencari sekolah di India. 7 sekolah kadang ada cari di situ, 6 sekolah swasta. Alhamdulillah, kita bergerak sekarang di bidang swasta. Ilahi berhala itu perlu untuk melakukan perbandingan. Kemudian Asita Iwasain, dia membaca situasi kondisi apa yang terjadi di sekeliling, yang terjadi dalam negara, yang terjadi di provinsi, yang terjadi di negara apa, dibaca situasi kondisi itu. Alhamdulillah ketika pertemuan bulan yang lalu dengan Pak Pemimpinan, beliau mencontohkan Indonesia pun dah ada di titik nadir, bahwa sudah di bawah titik nadir kita beliau dengan berbagai contoh-contoh yang beliau sampaikan. Betul-betul sudah sangat membahayakan. Ini perlu kita baca situasi. Itu makanya pendidikan surau harapannya kalau fasilitas bermalam sudah ada, anak akan kita bawa bermalam, tetapi tidak dikungkung setiap harinya. Ada kesempatan untuk bisa terus keluar bersosialisasi dengan keluarga, terutama dengan masyarakat. Kata Pak ADP Setia Lemin, kawan Buya Fakir bin Ais, tapi KDC disuruh bawa pulang sekali, sampaikan di tengah-tengah keluarga. Begitu idaman kita bersama. Selamat datang Pak Fajar ya, anggota Dewan kita dan juga bagian dari kepengurusan yayasan kita ini. Jadi kita perlu membaca situasi dan kondisi, walaupun juga masalah politik yang terjadi di negeri kita. Tidak ada halangan kita untuk belajar. Kemudian yang penting betul, ya Allah. Di sini kalimat suku Quraisy, dia lupa beribadah kepada Allah. Banyak keutamaan kelebihannya, kemudian ditegur oleh Tuhan. Ada yang tidak beribadah kepada Allah. Inilah yang kita mantapkan di sekolah kita nanti.
Jangan sampai ada anak-anak Darul Hakim pun nak sembahyang. Nanti aku kalau orang baik, nanti tak pandai ngaji, itu mungkin pantangan kita di sini. Insya Allah akan kita didik mereka untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Barulah ujungnya allazi akan memijak wa amanahu min khauf. Ya, kalau kerja Allah itu sudah kita lakukan, Allah menjanjikan akan memberikan rezeki. Baju hasillah kalian gitu. Dan rezeki Allah akan berjalan ke kalian. Kemudian rasa aman akan didatangkan oleh Allah. Jadi terima kasih atas segala dukungan bapak-bapak ibu, terutama saya berada di seluruh negara studio ini dan para pejabat terkait yang hadir, dan mudah-mudahan tidak hanya Payakumbuh maupun Kota Sumatera Barat ya juga sudah menyatakan dukungan terhadap keberadaan sekolah kita ini. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Tentu saja dalam pelaksanaan acara ini tadi kami sebutkan sedikit tergesa-gesa, mungkin ada kekurangan. Kami dari lubuk hati yang dalam menyatakan permohonan maaf, dan kepada camat atau yang mewakili Pak Kadis, kita minta nanti untuk memberikan sambutan atau pengarahan, memberikan motivasi dalam kegiatan kita ini. Sudah pada mandi panang disusul mampu dilipik lalu dibagi tiga. Kok dirantan mau panjang diputar mau sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Camat Situjuah Limonagari yang baru saja dilantik, selamat SMP dan Hakim yang baru saja dilantik, selamat atas pelantikannya. Semoga jabatannya menjadi amanah dan menjadi amal bagi kita semua. Dan yang sama-sama kita hormati para undangan lainnya, mungkin tidak bisa kita sebutkan ya Ibu Bapak. Saya dari mewakili Ibu Camat Situjuah, kebetulan Pak Ambo juga Putra Situjuah. Kami dari kecamatan atau atas nama masyarakat Situjuah sangat berbangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini telah bertambah salah satu lembaga pendidikan yang mungkin selama ini belum ada di Situjuah atau telah ada tapi masih kurang. Jadi anak-anak kita termasuk anak Ambo untuk mencari sekolah termasuk Payakumbuh. Jadi sangat kita sayangkan rasanya kita ada kemampuan, ada fasilitas dan ada para pakar-pakar di Situjuah anak-anak awak sekolah Payakumbuh. Jadi Pak Kece apa tadi dari apa yang dari ketua tadi, umumnya Pak orang-orang kabupaten, orang Situjuah yang sekolah di Raja Tunjana ya Pak, anak awak termasuk anak Abo Pak sekolah di Payakumbuh. Jadi kita bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini akan lebih memacu, memotivasi anak-anak awak untuk sekolah di sekolah yang bernuansa Islam. Sebagaimana visi dari sekolah tadi, yaitu anak-anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Semoga doa harapan kita semua terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak lupa berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekalian mengucapkan selamat atas pendirian sekolah SMP dan Hakim, juga mengucapkan bersyukur tadinya, dan sebagai mewakili dari kecamatan, kebetulan tadi saya lupa mengucapkan salam hormat kepada Bapak Camat. Kebetulan mungkin aku mewakili Sikutu sementara ya Pak Camat. Kebetulan Pak Camat dari Putra
ahli putra asli Situjuan, kebetulan di Tengah Padang Pulau, tokoh masyarakat awak. Mudah-mudahan kecamatan awak dari situ mungkin akan bangkit, akan bersemangat Pulau, termasuk pemerintahan awak nagari dengan dipimpinnya oleh putra awak asli Situjuan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sambutan pelaksana tugas Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota. Berikut kita simak ucapan Alfian MSI selaku PLT. Kemudian ada Pak Korwil dan pengurus sekolah, mulai dari kepala sekolah dan wakil yang sudah dilantik tadi, para wali nagari, tokoh masyarakat, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu hadirin hari yang berbahagia. Maksudnya kita tidak akan pernah bosan menyampaikan syukur kepada Allah SWT, karena misalnya dengan syukur kita ini akan memberikan keberkahan dan ridho dari Allah itu. Kita bersalawat kepada Nabi dengan ucapan, oh mama mencoba kepala lezon, lupa adik Obana, ya, anggota DPRD 50 Kota. Patang akan ikhlas kami, Pak. Dan telepon, Bang, iko izin kami yang sampai Darul Hakim kedua nih. Tanpa soal kami yang bakal-bakal mencari kabin teknisnya. Pak sampai kedua kok. Lalu lah. Ini penting. Nantinya ya mohon maaf Pak, soalnya lama mau diurus. Cuman kebetulan ada transisi kepengurusan dinas ini. Tadi kami disampaikan pada kami, disampaikan oleh MC tadi, kami jabatan DPT-nya kebetulan memang asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi jadi tugas tambahan menjadi PLT Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota. Nah, beberapa hari yang lalu kami pernah masuk dengan salah seorang guru. Kebetulan kami acara di Taif, beliau menyampaikan agak tercengang, mungkin tak pernah sobok juga kami, pernah Mr. apa? Ya, nanti boleh Pak di Dinas Pendidikan. Heran beliau kan? Kami sampainya, jangankan ibu ya, kami saja heran biar bisa sampai di jadi Dinas Pendidikan. Nah, tapi setidaknya pimpinan sekarang memberikan amanah. Ya, kok bukan saki, kok malah tantangan, kok malah cobaan mungkin bagi kami, amanah yang barangkali tidak gampang, tidak mudah. Kami diberikan tugas tambahan untuk menjadi PLT Perdinas. Berarti kalau bon foto ban serap, nah, tapi mudah-mudahan ban serap yang kalah-kalahannya dari badan aslinya. Mudah-mudahan ban serapnya raginya lebih masih kita kok. Tidak ban serap yang terletak di belakang aja tidak pernah turun. Ya. Akhirnya rangka seseorang. Saudara, Bapak Ibu yang menghormati, barangkali kami hanya mengingatkan dari tupoksi kami. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menetapkan ada kurikulum Merdeka Belajar. Berarti Pak mempunyai ruang yang sangat luas untuk mencetak anak-anak yang tidak hanya mempunyai kemampuan intelektualitas, tidak hanya akademisnya harus tinggi. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, punya putri Pak, kue duraku kami, guru bahasa Arab kami di SD. Kami sampai di titik ini berkat beliau. Nah, jasa seorang guru. Ya. Tidak ada mungkin tanda jasanya, tetapi nanti insya Allah dikubur itu mengalir terus, karena beliau sudah mencetak generasi-generasi penerus yang berkualitas. Jadi dengan kurikulum Merdeka Belajar nantinya kita berkesempatan mencetak anak-anak yang berintelektualitas, punya kemampuan akademis yang tinggi. Tapi kalau hanya itu, terjadilah yang disampaikan oleh Pak Irfan. Banyak anak cerdas, orang cerdas di Indonesia, banyak orang pintar, banyak orang yang ya,
Banyak yang pintar tetapi belum tentu benar. Itu jadi masalah. Nya berdasi, nya hebat, tetapi kehebatannya terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Itulah yang menjadi penyakit kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu, tentu ini tidak bisa dibiarkan. Mereka harus dicetak dari awal, dari dini, ditanamkan nilai-nilai. Maka setelah dicetak itu, diberikan kesempatan melalui kurikulum mereka ini untuk menggali juga potensi, ya. Potensi dari si anak itu dengan memandang atau melihat bakat dan minatnya. Potensi dan bias itu, utak edisi, bakat minatnya dikembangkan. Berarti kesempatan SMP ini untuk tidak mencetak anak secara seragam, yang bisa diarahkan sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki. Dan jalehnya, ya, kue untuk menghafal Al-Quran malam mula sunnah. Nah, cocok, ya, keluarannya tidak pas. Nah, kemudian untuk menjawab tantangan tadi, bagaimana mereka pintar dan benar, ya, kehebatan punya kompetensi ada, harus ada yang namanya pendidikan berkarakter. Berarti itu tadi yang visi Pak tadi, mereka bermoral, berakhlak. Berarti karakternya harus diciptakan. Sumber yang terutama dari karakter ini ya agama, Al-Quran, hadis. Nah, itu cetaknya. Dia ada 3 komponen tadi yang harus menjadi dasar proses pendidikan anak-anak di sini. Itu karakter. Kalau karakter kan sederhana saja ya Pak Li. Pendidikan karakter itu adalah proses pembiasaan. Membiasakan anak-anak kepada hal-hal yang positif, hal yang baik, hal yang menurut kaidah agama, kaidah sosial dan kaidah lainnya itu menjadi passion atau gaya keseharian si anak-anak. Baiknya di sekolah, ketika pulang ke rumah dan bergabung dengan atau bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi kalau dibiasakan anak-anak ketuk pintu, masuk baca assalamualaikum, baca assalamualaikum, kemudian kalau ada kawan-kawannya disapu, kalau ada gurunya salam cium tangan, dia coba pesan. Nah itu yang dibiasakan. Jadi sebaiknya pembiasaan ini tentu dimulai oleh gurunya, karena menurut, ya, kenapa kewibawaan Nabi itu muncul? Satu ayat yang beliau sampaikan, beliau orang terlebih dahulu mengeksekusinya, sehingga berwibawa apa yang disampaikan. Nampak sarung diambil, nyejampan kantong sarung. Nah di kesempatan kedua nggak bisa meminta si anak itu sarung sudah ada kantongnya, karena kita sudah terlebih dulu melakukan. Nah pembiasaan ini yang harusnya bagaimana nanti ini dibiasakan duha, nah ini dibiasakan mungkin bergotong royong, tidak hanya lingkungan sekolah, kalau dibawa keluar. Karena kurikulum mereka belajar buka peluang. Yang namanya belajar tidak harus dalam ruangan kelas. Iya pesan. Bisa di mana, bisa kapan saja dan oleh siapa saja. Nah jadi eksklusivitas sekolah pun nanti bisa wak buka celahnya ketika mereka bisa wak ajak belajar lapang, belajar di lapangan. Ya. Jadi kalaupun membersihkan masjid, jangan hanya masjid atau musola sekolah, ajak membersihkan masjid di luar. Di sini mereka bisa mendapatkan pembelajaran. Dari kegiatan itu, bisa disuruh presentasi loh. Awak kalau masih masjid tadi, awak merehab rumah dalai uni sosamu. Nah, apa nilai yang kalian dapatkan? Presentasinya, guru bisa menjadi fasilitator. Kalau ada pemahaman yang salah, berarti diluruskan. Karena kini dia menteri yang baru itu harus ada portofolio Pak Irfan. Ada sentuh barunya. Yang tambah pendekatannya deep learning namanya. Lebih mengarah kepada pemahaman. Jadi nanti tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi bagaimana memahami Al-Quran itu lebih jauh, kemudian bisa menerapkannya ke dalam kondisi keseharian. Itu ada planning lagi. Inyo bisa paham, inyo mengerti konsep, inyo bisa menganalisa, menghubungkan antara konsep ini dan itu. Misalnya kalian kalau puasa tidak boleh makan siang-siang, tetapi ada konsep, ada pemahaman yang harus lebih. Ibarat itu, ya kamu nyampe itu tidak bisa hanya seperti itu. Pasti ada konsep-konsep lain yang bisa dihubungkan gitu. Atau konsep keseharian mereka. Nah, yang 1 tambah 1 itu pasti 2. Tetapi menurut kaidah agama, kalau kamu menggali,
Nah, jadi orang beli 2 kilo, jangan sampai timbangan itu tidak sampai 2 kilo. Banyak konsep-konsep yang bisa dihubungkan. Sehingga pada giliran nanti mereka bisa mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan konsep yang dipahami tadi. Ibu, bu guru, pak guru majan kok, ustad majan kok, berarti wah harus menikah. Hal-hal seperti itu. Sehingga sekarang wajar kita temui, ada orang ya, awak tidak tahu tiba-tiba lama diam saja. Awak tidak tahu tiba-tiba ya diajaknya ke gotong royong, juga jadi. Jangan pemuda alam balik masyarakat. Juga diajak ke gotong, karena proses pembiasaan dan bentuk karakter tadi tidak tercipta. Disediakan di sekolah kantin jujur. Nah makanya Nabi tidak sombong. Dia awak bisa rabu itu, kenapa dulu? Nah, sehingga ketika kami mendampingi orang-orang hebat dulu ke Malaysia, nampak banyak Indonya, nampak Indonya. Itu ketika kami bawa ke rumah makan baca rabu itu, pasti kami kubi-kubi. Nah, Pak, karena orang Malaysia tuh heran mencari. Berarti karakter waktu memang tidak untuk antri, karena mungkin tidak dibiasakan dari kecil. Cibo saja lah salam cium tangan itu tidak biasakan kecil, pasti akan janggal dalam pelaksanaan. Nah, anak kami 3 kebetulan guru kami dulu di SD di Motaro Pak Sam. Anak-anak kami 3 di RJ Pak Sam juga boleh guru. Padahal tinggal kami Pak di kandang Lamu namanya, di Salilama. Tetapi bak sekolah anak jauh-jauh ke RJ. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak mampu atau tidak sempat kami melakukan di rumah, dia beralih sekolah, gurunya yang melakukan. Kami sampai tamat SMA Pak. Nah, ya alhamdulillah lupa dia jadi imam. Karena SD di Motaro dulu Pak Sam, anak murid Pak Sam dulu. Nah, kemudian SMP di Kaniuki, SMA sama 1 sampai tamat SMA lu. Lupa dia jadi imam. Lu bisa agak buku. Tapi anak bujang kami yang cetakan apa? Nah, cetakan apa? Nah, itu kelas 6 baru dia agak buku. Ya, agak buku sudah menjadi imam. Nah, karena apa? Kira sederhana, ada setoran ayat. Kira ayat itu menjadi modal dasar untuk menjadi seorang imam. Ya, di samping kita contoh-contoh lain yang harus dipahami. Tapi setidaknya awak memberikan ruang ke anak itu untuk proses pembelajaran kepercayaan diri dan menjadi seorang pemimpin paling kurang ketika sholat. Nah, kemudian, kalau kini Pak Samtanya daripada imam lain. Paling kurang Pak Zuhur juga asar. Kalau pas maghrib, awak-awak terina lain dari Pak Sam. Kira nama bunyi-bunyi. Biar jelas Pak Sam. Lagi ke sholat asar Pak Sam suruh ini alhamdulillah bisa. Jadi kita berharap itu Pak, nanti pencetakan anak-anak kita diarahkan kepada hal seperti itu. Dia ada kerangka besarnya itu kurikulum mereka belajar, memberikan peluang yang sangat luas. Awak memodifikasi menggunakan alat peraga yang apa saja, di mana tempatnya diserahkan, kemudian bagi pemahaman dengan deep learning, jangan lupa pendidikan karakter tadi itu. Nah itu bisa jadi akan menjadi GPS-nya yang kedua. Nah, kenapa kami sampai seperti itu? Kami ditelepon oleh kawan kami dari Mandeli Natal. Dari mana Pak? Mandeli Natal, Sumatera Utara. Nah, kawan kuliah yang punya anak lo gitu, angka masuk SMP, SMA. Bro, tolong bantu cari hotel di Payakumbuh. Pak Sangko pokoknya di jalan-jalan. Nah, kenapa mau jalan-jalan? Kalau jalan-jalan rumah aja. Itu pas wasi lah Pak. Enggak bro, saya ini anak saya mau tes masuk ICBS. Nah, saya ICBS. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, ternyata pengalaman kami seperti itu. Kalaulah tiba musim tes masuk ICBS itu, hotel aku penuh, penginapan aku payah cari di Payakumbuh. Hari itu kamar saya ada saja. Kalau kamu mau silakan, tapi kalau enggak ya lalu saya jatuh itu akhirnya nyambi dia. Nah, singkat cerita, tadi perjalanan
kures yang disebut Pak Ketua Yayasan tadi, berarti wak bisa mengambil sampel ke situ, wak ATM loh. Amati, tiru, modifikasi. Nah, berarti ayam nggak ada nanti di CBS, wak jadi untuk keunggulan wak di Darul Hakim ini, insyaallah ya. Nah, sehingga awak meniru, tapi awak lebih rancak kan? Nah, awak lebih rancak, dan kami yakin hal itu akan bisa, karena dengan konsep-konsep yang kita sampaikan tadi, dengan pendekatan yang berbeda, kuncinya kan sedikit saja, sederhana. Kenapa orang tua mau mengantarkan anaknya untuk sekolah di sini? Berarti ada sesuatu yang menarik yang awak tawarkan. Bahkan terhadap sekolah yang sebenarnya harus berbayar. Jadi kami bayar, Pak. Masuk itu anak kami dulu 6,5 juta. Nah, bedonya Pak sekali masuk itu 3. SMP J, SMA J, SD J. Itu persis 2009 balik kali lah 6,5 juta. Nah, boleh sampainya Bu, boleh kurang 500 per anak, tetapi bagi kontan. Nah, itu yang jadi masalah. 8 juta per kontan. Kalau cicil berapa kali bayar? 19,5. Tetapi kenapa itu kami lakukan? Ada sesuatu yang tidak ditawarkan di sekolah lain misalnya. Nah, mungkin kita berharap itu yang menjadi agenda besar kita di sini. Ada hal-hal yang tidak dipunyai orang lain, pasti kami yakin bukan hanya kota awal, karena waktu boarding lah mungkin kita akan mengambil anak-anak sekitar sini. Tapi ketika sudah boarding, kami yakin akan diakses oleh orang luar. Nah, orang luar. Jadi akan khawatir mungkin sekolah-sekolah lain kalau seandainya kita sudah berada pada level itu nanti. Kita sangat kompetitif, ada nilai tambah kita, ada keunggulan kita yang barangkali tidak dimiliki oleh orang lain. Orang pasti akan datang ke tempat kita. Gitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tadi agak terlambat datangnya karena kita sedang acara dengan Koperasi PGRI Guru-Guru Si 7 ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita berharap bahwasanya Yayasan Akademi Surau Indonesia ini menjadi sebuah yayasan yang begitu komit dengan pencetakan generasi-generasi yang handal, qualified, beriman dan bertakwa untuk menjawab tantangan ke depan ketika Indonesia sangat butuh orang-orang atau figur-figur yang tidak hanya pintar tapi memiliki kebenaran yang sangat tinggi menurut ajaran-ajaran agama yang kita anut, Islam tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tidak pada tempatnya dalam penyampaian kami. Mudah-mudahan kami berharap dan kami nanti di dinas akan coba membantu apa yang menjadi bagian kami ya. Karena kita punya mitra yang Fajar, juga Fajar yang bisa kita ajak nanti untuk ikut bersama memikirkan pengembangan sekolah kita ini ya. Jadi kalau sempat kita menjadi RJ atau ICBS-nya yang selanjutnya, berarti kita akan menjadi sekolah yang lebih di atas itu kalau bisa. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelumit profil sekolah SMP Islam Darul Hakim. SMP Islam Darul Hakim lahir dari cita-cita besar Yayasan Akademi Surau Indonesia untuk menghidupkan kembali nilai-nilai surau dan ajaran Islam dalam sistem pendidikan yang bermartabat dan berkemajuan. Sekolah ini hadir sebagai sekolah Islam modern yang berpijak pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal, namun dikembangkan dengan pendekatan ilmiah, rasional, relevan dengan perkembangan zaman, yang merupakan sebuah ruang tumbuh bagi generasi muslim yang berpikir cerdas, berhati bening, dan berjiwa hikmah. Generasi yang mampu memadukan ilmu pengetahuan dengan keimanan serta memaknai kemajuan sebagai bagian dari pengabdian
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemaslahatan umat. SMP Islam Darul Hakim adalah sebuah inspirasi dari seorang anak yang tidak lepas dari keteladanan seorang Buya Fakhrudin AS, seorang ulama, penulis, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang menanamkan nilai-nilai Islam, berkemajuan, serta memiliki nilai kebijaksanaan yang dilanjutkan cita-citanya oleh anak kandung beliau, Dr. Irfan Fakhrudin, HS, SH, MSI. Dengan visi dan misi yang menghidupkan spiritual, semangat surau sebagai pusat pembinaan ilmu, iman dan amal dalam konteks pendidikan modern. Untuk itu, kita minta sepatah kata perkenalan dari Kepala PJ Penjabat SMP Islam Darul Hakim kepada Bapak Jasmari SPD. Disilahkan. Kemana kapal akan dilabuhkan? Dengan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita. Nikmat untuk hidup di dunia ini, fasilitas sebelum kita lahir itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita dilahirkan ke atas dunia ini, apapun fasilitas sudah menunggu kita, baik di langit, di alam, di bumi, di laut, dan sebagainya. Kemudian ada nikmat yang paling besar diberikannya kepada kita, yaitu nikmat keislaman. Alhamdulillah, kita ditunjuk oleh Allah untuk memilih Islam ini sebagai agama kita. Itu adalah nikmat yang paling besar. Jadi sekali lagi tentu kita bersama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran, kalau lain mau bersyukur, insya Allah Allah tambah. Kepada Nabi kita, kepada contoh suri tauladan oleh kita. Dan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri dan contoh tauladan. Itu semuanya Bapak dan saudara. Mulai dari keluarga, masyarakat, berkawan, bertetangga, pokoknya lengkap. Bahkan beberapa hari yang lalu kami Zoom dengan Bapak Zulfikri Anas. Apa kata beliau? Kurikulum yang sebenarnya itu adalah sudah ada. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah, kata beliau. Akemalkanlah. Jadi ada kita menarik Bapak dan saudara hadirin yang kami muliakan. Memang dari proses kami, dari tim ya, sudah lebih kurang 1 tahun ya, mulai dari Bustana Ulum sampai ke sini ya, dengan sengit perbincangan. Nah, jadi isinya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, mata pelajaran kok bisa diterapkan. Bahkan disimpulkan waktu itu tidak ada mata pelajaran kok agama, kok tidak ada kecil beliau. Nah, dan juga menarik bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan. Salah satu contohnya yang menarik adalah matematika, Bapak. Contohnya kali-kali positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali positif hasilnya positif. Artinya situ Bapak hadirin yang kami muliakan, itu memang berat ya. Yang salah disalahkan hasilnya benar, yang benar dibenarkan hasilnya benar.
Tapi yang salah dibenarkan, hasilnya salah. Kemudian yang benar disalahkan, hasilnya salah. Nah, jadi Bapak hadirin yang kami muliakan, itu menarik kurikulum yang disampaikan oleh Bapak pakar kurikulum kita, Pak Zulkifli Anas itu. Kami beberapa hari yang lalu. Jadi Bapak dan saudara yang hadir, yang kami muliakan, kami yang pertama mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Sebenarnya amanah ini cukup berat. Itu bisa ditanya sama ketua, ya, cukup berat amanah yang diberikan kepada kami untuk PJ kepala sekolah, ya, untuk awal ini cukup berat sebenarnya bapak-bapak dan saudara yang hadir. Tapi itu ya saya sudah kami sudah berniat, ya, dan sekeliling setelah kami lihat pokoknya Pak Ketua tidak akan dikejar. Baca bismillah, tidak ada ragu-ragu lain. Itu hari Sabtu di SUA pelantikan. Ambo menyebut itu menggigis, Pak. Menggigis, agak aneh itu deh, agak itu. Jadi ya kami berdoa kepada Allah, semoga segala urusan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim, pada Bapak Pembina, Pak Ketua yang telah mempercayakan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ya kami sangat berbangga sekali, ya, dihadiri, ya, dari Bapak Kepala Dinas, Ibu Camat, Pak Polsek, Pak Kejari, Pak Korwil, Pak Kua. Itu sejarah, ya, tidak bisa hilang, tidak bisa orang menghilangkannya. Siapa yang hadir waktu itu? Nah, jadi Bapak Datuk, Bapak Wali Nagari, Bapak, mohon maaf, Bapak anggota DPR kita, lupa Pak. Dan tadi saya lupa Ibu, ya, lupa, maaf Pak anggota DPR. Maaf kami pada. Jadi yang kedua tadi kami mengajak kepada kita semuanya, mari kita saling saling mendukung. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang hadir, perlu kami sampaikan sedikit, ya. Kami dengan Ibu Eri, saya Ketua Yayasan SD IT Bustan Ulum. Yang Bapak Ibu Kepalanya adalah Ibu Eri. Jadi kami masih di Yayasan SD IT Bustan Ulum Kecamatan Sudirman. Nah, kami ketua satunya dan ketua umumnya sedang istirahat dan dilimpahkannya untuk sementara. Jadi sekarang diberi pula oleh Bapak Irfan dengan Datuk tugas di sini, akan cukup berat tuh Bapak. Jadi tapi perasaan saya senang Bapak karena PJ, ya. Kalau PJ itu kan untuk sementara, hadiah awak terima hal itu. Nah, jadi memang itu sampai nanti kita letakkan siapa yang yang patuh yang mungkin untuk mengemban tugas di sekolah kita ini. Nah, kami mungkin itu ikut bawah-bawahan. Jadi itu mungkin Bapak dan Ibu yang mulia, ya, sekali lagi kami minta dukungan bersama-sama, ya, kepada kita untuk mudah-mudahan berjalannya sekolah kita ini. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang hadir yang kami hormati, kami sudah mulai beberapa bulan bekerja, ya, tim itu sudah kami kunjungi. Yang menarik Bapak, waktu kami kunjung ke NIN di Tungkar, masuk kami ke dalam ruang kelas 6. Siapa yang mau masuk pesantren Al-Makmur? Nunjuk beberapa orang, muridnya 35. Apa kata kami? Kamu jangan ragu-ragu masuk ke pondok pesantren Al-Makmur. Baca bismillah, masuk ke sana. Artinya kita kita mendukung Bapak dan
Jadi siapa yang selebihnya masuk kemana? Mau ke SMP 3 katanya, mau SMP 9, itulah yang kami nyatakan. Kalau ke SMP 9 itu lebih bagus SMP Islam Darul Hakim. Tapi saya menunjuknya masuk pondok pesantren Pak Kadis. Kami silakan masuk ke pondok Jambe kok. Aku pada tuaku lah pemain ya. Pondok pesantren akan ada di Al-Makbar. Kami itu apa? Jadi kami itu ya, siapa yang masuk ke SMP ke bawah, SMP 9, SMP apa, itu kami arahkan dengan baik. Alhamdulillah mungkin sudah mendaftar lebih kurang 20 orang kalau tidak salah. Alhamdulillah. Kemudian guru dan tata usaha dan saudara itu sudah masuk syarat persyaratannya dengan MAP itu lebih kurang 35. 35 itu sudah masuk. Tapi belum lagi itu Pak Ketua nanti untuk siapa yang patut dan mungkin. Itu Pak Ketua. Jadi kami ini mau aja, kami mau ke guru Pak Ketua. Ini mau aja. Acara yang berlangsung cukup hikmat ini dihadiri langsung Ketua Pembina Yayasan Dr. Irfan Fahrudin yang sehari-hari bertugas selaku Hakim Agung RI, Kejari diwakili Kasih Intel, Forkopincam, dan Sege, Lab, undangan lainnya. Acara ditutup dengan pembacaan doa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Arhamar Rahimin, irhamna wa ahlana wa dhurriyyatina wa biladina birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka ta'lamu annana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Ghaffar, faghfir lana dhunubana wal walidina wal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدم لها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخطئ واشرح صدورها بخير الإيمان بك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. Siang ini kau kumpulkan kami di tempat ini ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rahman. Kami orang-orang yang lemah ya Rabb. Hamba-hamba yang kau ciptakan dalam keadaan lemah ya Allah. Kami mohon kekuatan darimu ya Rabb. Kami adalah hamba-hamba yang ada dalam kegelapan ya Allah. Cepat kami ya Rabb. Termasuk hamba-hamba yang membela agamamu. Hamba yang akan menyelamatkan negeri ini dan masyarakat ini ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tanpa bimbinganmu ya Rabb, maka pastilah kami ada dalam kegelapan dan kesesatan hawa nafsu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
dia pilih lah dinas. Temu ramah pengurus dengan pembina Yayasan Akademi Surau. Lokal ya Pak, aku 3 kali. 3 lokal ya kami loy. Itu kualitas bangunan. Biaya betul ya. Jadi alhamdulillah kok penampilan pengurus kena kan diragukan ke dia ya. Banyak naik ke turun. Anak-anak ke dia lah boleh masuk, insyaallah itu menjadi nak. Dia penampilan. Kemudian yang kedua itu prestasi. Kena kita kerja. InsyaAllah lah. Itulah cuba membawa anak sampai tingkat internasional. Ada 45 negara dulu di Filipina. Dibawa anak di kubur. Ada pihak perunggu. Lawan mata-mata sipit. Ada ni, masuk situ bisa tu cetak kader-kader semua. Dulu saya di dunianya ya. Dan ukrawinya kita kerja. Kemudian pelayanan, alhamdulillah macam kita melayani semua tamu yang datang, ke wali murid, ke masyarakat, ke semua. Dengan ke Tiko dan Kampe memang perlu promosi. Promosi. Ya sampai ditinggal. Media cetak, media elektronik, ada dari pintu ke pintu. Kau perlu diboomingkan SMP Darul Hakim. Awak kan punya apa seorang? Ada kebaikan Darul Hakim share. Itu dah salah dah. Itu siarkan. Ada pengumuman, ada semen kini ko lah. Setiap kita share ko lah. Berapa banyak right? Itu perlu deh. Kalau dulu koran aja lagi maju sekolah. Akhirnya media sosial ko sangat penting. Jadi dewa lah mulai itu kok lah dulu, Lina. Lah dulu Instagram, Facebook lah dulu. Tapi macam ni ada isi ni. Betul-betul. Setiap hari bisa itu. Kau boleh wartawan aja dulu. Si Zeti ko mantan wartawan Singgalang. Malu Penulis juga ya? Baru berdiri beliau tu nama ekspos datang dari Kedutaan Besar Arab Saudi dari Jakarta. Musim panas. Alhamdulillah so kita sekolah ya. Alhamdulillah. Jadi potensi kita banyak. Serius ya dulu hobi di situ ya. Media sosial kembangkan. Di promosiku dan lebih utama tu promosi amal ya. Itu dicobalah hasil pendidikan itu ke masyarakat akhirnya lebih utama ya. Dan anak-anak itu sekolah insyaallah lah itu bina dengan sangat baik. Mungkin itu tambah dah. Belum minta tadi tu ada sedikit statement dari pembina sebelum saya. Maksudnya mengungkapkan tokoh-tokoh awak yang di Siporo banyak yang dihilangkan di buku-buku itu gitu. Dibangkit dia. Iya, dibangkit. Awak ada kecenderungan untuk menonjolkan. Betul sejarah. Betul sampai hilang sejarah gitu. Itu apa? Karena tokoh-tokoh waktu kan dari Mas Umi mereka itu dah. Kalau di generasi Rio kan belum jago dulu ya. Tapi itulah sulit menanyakan tentang beliau terus tafsir yang beliau tulis itu terjemahan Sahih Muslim, ya, Bukhari Muslim ya. Itu di sebuah pesantren di Bintaro. Jadi di masjid itu tuh ada fisik ya, tertulis di situ Fakhruddin HS Datuk Majindo dan mencari di Sumatera Barat, nak alang le susah tulisan beliau. Sampai kini mencari lu justru le di siku. Apa suwe malah digantung gitu ya kan, karya ulama awak gitu kan. Soalnya sebagian buku-buku itu le. Sampai tafsir tapi kini tadi malah total. Kita cetak lihat itu kita cetak ya. Kalau ada perpustakaan nanti bisa dikumpulkan. Itu harus cetak lihat dan kita terbitkan. Punya le dah ada khusus untuk literasi beliau ya. Iya. Sebab itu begitu ya.
selanjutnya ya mungkin maruan kenapa awak sikap awak Pak buku-buku itu mau Dicetak lima. dicetak atau disokopikan Iya, bisa. Atau bisa juga digratiskan pun tak apa. Iya. Siapa bisa membuka. Penyelenggaraan nanti apa-apa hakim atau Jadi jadikan e-book mungkin tak pikir sekali Pak. Insyaallah kan lah coba berhimpun kawan-kawan yang lain fokus di bidang ilmiah ya. Itu kan kini berada di grup kurikulum perencana kurikulum. Misalnya aku masalah visi-visi ya. Kan Allah khusus kurikulum. Allah sebagian Allah ya. Iya. Kan ada takut dan dilaksanakan dakwahnya kan mengawak sambil lubang. Iya. Jalan sampai ke Batik. Kalau ilmu dia sampai ke istilahnya aksiologi. Misalnya Pak belajar sepatu peluang. Belajar asmaul husna. Itu awak lapa, lapir, nah itu kan aku sampai situ aja. Lain misalnya Nabi mengajarkan sholatlah kamu seperti saya sholat. Awak lah nampak Nabi, lalu hadis-hadis muncullah rukun sholat gitu ya. Awak kan tak bisa menjaliat suasana hati Nabi deh, suasana hati Rasulullah deh, ikunya bermunajat atau lagi sholat deh, bah kondisi psikisnya kan tak bisa. Awak nanti kan misalnya sampai ke kiun, disinggol lah seketik misalnya, contoh ayat Al-Baqarah dari ayat bisa juga, dari hadis bisa juga misalnya mengenai ihsan misalnya. Misalnya awak menghadap Allah, anta Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu termasuk bisa awak didukung dari ayat-ayat lain atau hadis lain, itu bisa bersuai. Jadi anak dia tidak sekedar tahu, tidak sekedar hafal, artinya bisa sanggup bermunajat sehingga dia bisa menjadi ulul albab lah. Walaupun ilmu ketek, tapi kalau nan tuntas deh pasti terlaksana ya kan. Itulah misalnya tentang kejadian inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil allazina yazkuruna. Kemudian ujungnya hasilnya kita yazkurun Allah qiyama wa qu'udan wa alaihi. Nah, setiap waktu pelajaran deh kalau bisa sampai ke situ, sampai ke ujung, sampai ke aksiologi. Semuanya bersambung dengan Allah. Kita doa Ustaz tadi luar biasa hanyut doa di dalam doa. Kemudian awak angan-angankan, awak pikirkan ya, awak perjuangkan dengan segenap tenaga, itu muncul dalam doa Ustaz. Itulah perjuangan awak. Jadi lagi awak. Tiga poin pokok. Pertama akidah tauhid, dan yang kedua itu pemahaman tentang sholat. Dan sholat itu mesti teraplikasi tanha anil fahsya wal munkar. Konsep itu situ. Kemudian pengintegrasian nilai-nilai iman dalam PBM. Karena bagaimanapun guru harus menularkan nilai iman dalam. Dari Situ Jubatu, Lokomotif Project melaporkan. Wassalam.